Nah, kita akan lanjutkan ya video dari sebelumnya, severity, probability, dan tingkatan risiko di video ini. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training ketiga, langsung kerja. Severity dan probability ya, ini dipakai ya banyak perusahaan untuk apa nih fungsinya nih ya. Ingat, kalau kita belajar HIRAK, HI, RA, RC ya. Ingat ya teman-teman semua ya, ada 3 tahapan nih, HI, RA, RC ya. 1, 2, 3 ya. Nah, severity dikalikan probability itu ada di RA nih ya. S kali P. Nah, di sini. Mungkin teman-teman pasti ada yang nanya, "Pak, di tempat kami determining control, Pak, DC. Pak, di tempat kami opportunity." Nah, di video nanti ya kita akan lanjutin lagi. Apa sih bedanya HIRA RC, HIRA DC, HIRA OP itu nanti ya. Saya akan fokus dulu di HIRA RC. Kenapa? Karena SMK 3 PP 50 2012 itu masih mengadopsi HIRA RC. Oke? Nah, kita balik lagi ke sini. Pak, kalau kami sebagai seorang HSE officer yang baru masuk ke sebuah perusahaan, ketika kami diminta oleh manajemen untuk membuat HIRAK, apa yang harus kami lakukan? Ya, teman-teman, yang teman-teman harus lakukan adalah baca SOP-nya dulu. SOP apa nih Pak? SOP IBPR. Nah, identifikasi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Harusnya nih ditambah PR lagi ya ujungnya ya. Penilaian risiko. Cuman R-nya ini kadang nggak dipakai. Jadi IBPR doang gitu ya. Nah, apa yang kami akan lihat di sini Pak? Nah, teman-teman akan lihat di sini, carilah informasi, ada tabel matrik ya. Ya. Atau ya kayak matriknya lah ya, ada matrik ya, matrik terkait dengan severity dikalikan probability ya. Nah, apa yang kita cari ini Pak? Perkaliannya teman-teman semua. Misalkan severity dikalikan probability ya, dia menggunakan sistem apa? Contoh yang paling gampang ya buat teman-teman belajar Pak, kalau baru pertama kali ketemu K3, kita menggunakan istilah 3 kali 3. 3 kali 3. Severity-nya 3 kali 3 ya, otomatis probability-nya juga 3 kali 3 ya. Probability ya. Ini satu kesatuan sih sebenarnya, 3 kali 3. Maksudnya gimana sih Pak? Nah, ini ya teman-teman semua ya. Saya geser dulu. Nah, probability ya, kalau dia bilang 3 kali 3 berarti dia 1, 2, 3 ya, probability berarti ini kemungkinan. Nah, kemungkinan ya, kemungkinan ada bilangnya jarang gitu, 2 kadang-kadang, 3 sering. Nah, lebih gampang kayak gini nih. Ini ngomongin soal kemungkinan. Jarang, kadang-kadang, sering. Nah, kita harus baca lagi SOP-nya. Jarang nih kapan? Misalkan ada perusahaan ya bilang jarang itu misalkan lebih dari 3 bulan. Ada yang bilang kayak gitu. Ada juga yang bilang lebih dari 6 bulan, tergantung SOP. Kadang-kadang bisa jadi 1 sampai dengan 3 bulan. Gitu. Atau sering misalkan kurang dari 1 bulan, atau dia pernah terjadi kecelakaan. Nah, ini ya kalau teman-teman, ini ingat ya, ini tergantung dari SOP-nya. SOP-nya bilang apa teman-teman baca dulu. Ini contoh aja gitu ya. Ini ngomongin soal probability ya, kemungkinan. Oke, yang berikutnya apa? Ya, adalah severity. Ya, severity ini apa? Keparahan. Nah, keparahannya kalau saya kasih nilai 1, 2, 3 ya. Misalkan severity parah misalkan P3K. Nah, cukup diobatin dengan
lukanya, parahnya itu cukup diobatin dengan kota P3K. Misalkan tergores kayak gitu ya, luka kecil kayak gitu ya, itu P3K. Yang kedua adalah P3K, lalu tidak selesai di P3K, harus dirujuk ke rumah sakit atau klinik. Nah, gitu. Dan yang terakhir apa? Yang terakhir adalah kematian. Nah, kematian atau cacat. Nah, ini ya teman-teman semua ya, ngomongin soal keparahan. Cuman keparahan ini adalah keparahan untuk manusia. Nah, ingat nggak video kita sebelumnya? Bahwasannya ya, kalau ada kecelakaan itu bukan hanya pada manusia saja, tapi pada aset. Maka dari itu teman-teman hati-hati, teman-teman HSE, ya, ada yang namanya aset yang teman-teman harus pertimbangkan. Contoh misalkan, ya, saya kasih nilai 1, ya, parahnya misalkan nilainya, ruginya, bisa jadi 1 sampai dengan 10 juta misalkan, 1 sampai 10 juta misalkan, tergantung dari SOP-nya ya teman-teman semua ya. Yang kedua misalkan ruginya sedang, misalkan ya, keparahan ini nomor 2 nih ya, 10 juta sampai dengan 50 juta. Nah, bisa jadi. Atau misalkan kerugiannya akibat kecelakaan itu lebih dari 50 juta. Nah, ini nanti dihitung semua, probability dikalikan severity. Ini kalau baru kita lihat probability kali severity. Nah, barulah nanti ketika probability dikalikan severity ini kita gunakan untuk ya penentuan risikonya. Nah, ini barulah kita akan ketemu yang namanya tingkatan risiko. Tingkatan risiko. Nah, bisa jadi perkalian 1 kali 1 ya 1. 1 kali 2 2. 1 dan 2 ini kita kasih kategori misalkan low risk. Ya. Berikutnya ya. 2 kali 1 2, 2 kali 2 4. Berarti ya 1 dan 2 ya. 1 kali 3 3. Berarti ini kelanjutannya ya teman-teman semua ya, 3 dan 4. Ini adalah medium risk. Berikutnya, yang ketiga nih, 3 kali 2, 6. 3 kali 3, 9. Nah, 6 dan 9 ini adalah high risk. Nah, jadi kita tingkatan risiko ya ditentukan berdasarkan hasil perkaliannya. Gimana cara memasukkan ke dalam kolomnya teman-teman semua? Nah, kita anggap saja misalkan nih kecelakaan, potensi bahaya dari genset misalkan gitu ya, misalkan genset misalkan dia sumber bahayanya dari kebisingan yang mengakibatkan berkurangnya fungsi pendengaran misalkan gitu ya. Saya tulis saja ya, berkurangnya fungsi pendengaran, bukan tuli ya, fungsi pendengaran. Nah, ini resikonya ya, sumber bahayanya dari genset yang misalkan melebihi nilai ambang batas kebisingannya. Nah, kalau kita lihat di sini perkaliannya, misalkan nih genset. Jarang kadang-kadang atau sering nih kalau misalkan orang terpapar oleh kebisingan. Kita kasih lihat nih, misalkan masuk ke area genset itu 1 sampai 3 bulan, Pak. Oh, berarti kita kasih nilai 2. Ini ya, 2 kita kasih nilai. Ya. Oke, kita kasih nilai 2. Oke. Lalu severity-nya, kalau orang berkurangnya fungsi pendengaran, apa nih Pak? P3K rumah sakit atau kematian? Kita jawab aja 2. Misalkan P3K tapi harus dirujuk ke rumah sakit untuk rehabilitasi. Berarti 2 di sini. Ya. Ini kita taruh di sini. Ya. Ini tadi kita taruh di sini. Gitu ya, teman-teman semua ya. Biar kelihatan, saya hapus dulu dah ininya. Nah, ya. 2 kali 2 sama dengan 4. 2 kali 2. Jadi probability-nya 2,
Severity-nya 2, dapatnya 4. 4 ini berapa sih nilainya? Nah, kita tarik ke sini lagi nih. Oh, 4 ini ternyata ya genset yang berisik itu ya mengakibatkan berkurangnya fungsi pendengaran itu adalah medium risk. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Ini adalah level ternyata medium. Jadi kayak gitu. Nah, ketika kita tahu nih medium risk, berarti kan kita harus tahu tahapan berikutnya. Ingat nggak tadi HIRAK ya? HI, E, RA, RC. HI, RA, RC. Kita tadi sudah melalui 1, 2. Nah, sekarang kita masuk ke 3 nih. Bagaimana kita melakukan risk control? Ya, risk control. Nah, ingat ya, risk control, ya misalkan ada medium risk, ada genset yang berisik, ya jangan berpikir teman-teman sebagai HIC officer langsung menyebut APD itu, pakai helm, pakai earplug tuh, earmuff tuh, itu nggak bisa, ya. Jadi seorang HIC officer yang profesional, ya dia harus, mengikuti kaidah ya hierarki pengendalian risiko. Mulai dari apa? Ada yang namanya eliminasi, ya, substitusi, rekayasa engineering atau ya engineering atau pengendalian teknik, baru namanya pengendalian administrasi, dan terakhir APD. Nah, ingat ya, APD itu adalah yang terakhir, teman-teman. Jadi, ya haruslah dari atas ke bawah. Ya, jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini yang terakhir nih. Jadi jangan semua risiko itu harus pakai APD, helm, rompi, sepatu, helm, rompi, sepatu. Nah, itu nggak boleh. Nah, bagaimana dengan pengendalian ini? Kalau kita sudah tahu nih, ya ada berkurangnya fungsi pendengaran tadi ya, kita cek dulu nih eliminasi. Bisa nggak kita hilangin tadi, ya berisiknya genset tadi? Oh bisa Pak, gensetnya kita buang gitu, kita hilangin. Nggak bisa, genset nggak bisa ya teman-teman. Saya memang harus ada. Artinya apa? Eliminasi kita tidak bisa pakai. Substitusi bisa nggak? Ya misalkan kita ganti dengan genset yang smooth. Bisa, cuman mahal ya. Maksudnya yang silent genset mahal. Artinya manajemen akan nggak mau. Lalu masuk lagi ke rekayasa engineering, bisa nggak? Bisa, misalkan dengan masang peredam atau taruh di dalam basement atau dibuatkan rumah khusus genset. Artinya apa? Rekayasa engineering bisa kita lakukan. Nah, barulah di sini teman-teman lihat ya. Di sini ya barulah ke manusianya. Nah, ini pada aset. Nah, jadi hati-hati ya teman-teman semua ya. Kalau kita melihat risk control, jadi 3 yang atas ini untuk aset, ya 2 yang bawah ini untuk manusia. Administrasi, apa yang harus kita siapkan ini supaya orang tidak berkurangnya fungsi pendengaran. Contoh misalkan orang yang masuk ke ruangan genset tadi harus punya izin ya berupa SIO atau lisensi sebagai operator genset ya, atau kita kasih rambu-rambu ya, kita kasih SOP, kita kasih permit to work ya, atau yang paling penting lagi kita buat shift atau jam kerja. Nah, ya, ini bagian dari administrasi. Barulah terakhir kita pakai APD apa? Earplug atau earmuff. Nah, kapan pakai earplug? Kapan kita pakai earmuff? Nah, nanti kita akan bahas ya di video yang berikutnya ya, teman-teman semua ya, supaya ini fokus dulu di sini. Jadi disinilah proses dari HIRAK itu sendiri. Ini kalau saya tarik lagi ke sini teman-teman semua ya. Nah, jadi kayak gitu. Nah, ya, HIRAK nih, ya, ada 3 hazard identification, kita mengidentifikasi dulu di video sebelumnya. Risk assessment, kita kalikan probability dikalikan severity, menghasilkan sebuah tingkatan risiko. Risk control, bagaimana kita mengendalikan risiko tersebut. Ya, ingat, kalau teman-teman memilih APD-nya pun harus disesuaikan dengan ya kita tahu resikonya apa. Jadi jangan semuanya dilengkapi di APD. Oh, helm, rompi, sepatu kalau mau genset, mau masuk genset. Enggak, kita harus sesuaikan. Karena nanti efeknya kemana? Ke biaya.
Itu ya teman-teman semua ya, kenapa ini sangat penting sekali ilmu basic bagi seorang calon-calon ahli K3M. Semoga membantu. Oke, jika ini adalah video menarik, silakan teman-teman semua subscribe dan share ke teman-teman yang lain. Kalau ada pertanyaan, silakan ditulis di kolom chatnya. Bye-bye, salam safety.